Ya, terima kasih Mbak Nuraini. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Pada siang kali ini kami akan memaparkan terkait dengan aspek legalitas khususnya mengenai kegiatan usaha ataupun bagi Bapak Ibu yang menjalankan bisnis di bidang jasa. Silakan di next aja. Viv. Mungkin saya yang share screen kali ya, Viv. Boleh Pak, silahkan, nggak apa-apa. Ya, sebentar ya. Dijadiin. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu presentasinya dari kami. Siang kali ini saya ditemani dengan konsultan dari Smart Legal, yaitu Mas Afif. Kami pada prinsipnya memang Smart Legal itu untuk memberikan informasi hukum dan kami bekerja sama dengan FEB UI dan juga teman-teman dari Akademi Wirausaha Mikro sehingga terlaksana pada kegiatan kali ini. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian, memang aspek bisnis itu menjadi sangat penting, itu dari permulaan mau mendirikan sampai dengan nanti setelah operasional. Karena itu pun kami sejak 2013 mendirikan Smart Legal ini sangat fokus dengan bagaimana mengedukasi para teman-teman pengusaha sehingga bisa lebih melek hukum dan juga bisa memahami bahwa aspek legal itu bukan sampai dengan hari ini di 2020, sejak 2013, selain juga Smart Legal ID, ada juga beberapa grup dan kami sendiri memang sebagai praktisi itu disupport dari law firm kami yaitu BP Lawyers, lalu juga ada yang memang brand-brand lainnya yang mungkin kaitannya sangat erat dengan bahasan kali ini terkait dengan jasa. Kami pun sebagai perusahaan jasa, sebagai orang yang menjalankan usaha dan memberikan jasa hukum kepada klien kami juga membagi unit bisnis kami menjadi beberapa brand, yaitu Smart Consulting, ada juga Elson, Pro Legal, KPNCO, dan juga Legalo. Dan ini pun memang didasari strategi bisnis yang coba kami lakukan. Baik, kita mulai saja. Mungkin dari Bapak Ibu juga sudah tadi pagi, mungkin ada yang sudah ikut di kelas lainnya. Dan kalaupun kali ini mungkin terkait dengan khusus di bidang jasa. Namun data yang kami sampaikan kali ini adalah terkait secara keseluruhan usaha di Indonesia. Dalam pencatatan yang ada di BPS, kami mendapati bahwa jumlah usaha ini yang ada di Indonesia itu sekitar 26,4 juta. Itu dari 34 provinsi dan memang ada yang tercatat itu di 21 bidang usaha. Nah, memang fakta yang menariknya adalah dari 26,4 juta ini ternyata masih banyak kesadaran terkait dengan aspek hukum itu sangat rendah. Karena itu hampir 92,3% itu belum memiliki bidang usaha dan belum memiliki badan usaha. Dan apa yang mengakibatkan ataupun apa yang terjadi ketika sebuah bisnis itu menjadi ataupun belum memiliki badan usaha. Nah, ini yang menjadi menarik. Ternyata ketika sebuah bisnis itu tidak memiliki badan usaha, maka itu juga berimplikasi pada omset. Kenapa seperti itu? Karena ternyata pada tatanan kehidupan ataupun bisnis saat ini untuk bekerja sama itu rata-rata kalau kita sebagai vendor
pasti klien kita atau konsumen kita itu ingin kita adalah badan usaha ataupun bisnis yang firm, di mana alamatnya jelas, siapa pemiliknya, lokasi kantornya jelas. Nah, ketika ini pun sudah dimiliki, ternyata masih ada yang belum cukup. Apa itu? Seperti rekening perusahaan sampai dengan yang namanya badan usaha. Nah, dari situ pun ternyata terlihat 90% dari 26,4 juta tadi ternyata dalam omset 1 tahun itu tidak lebih dari 300 juta. Sedangkan untuk yang bisa mencapai lebih dari 300 juta, jumlahnya tidak lebih dari 10%. Ini menjadi fakta menarik dan memang harus disadari bagi teman-teman pebisnis, pengusaha, bahwa UKM itu ataupun mikro itu bukan sebagai takdir, tapi itu hanya awalan. Tapi ketika bisnis berprogres, bertumbuh, maka aspek legal itu menjadi salah satu fondasi, bahkan mendukung perkembangan dari usaha. Nah, makanya menjadi penting bahwa pengusaha itu harus melek hukum. Banyak juga kami mendapati di lapangan itu terkait dengan soal wah, saya ketipu sama vendor saya nggak bisa dapat tender karena saya ada kurang legalitasnya. Nah, hal-hal seperti ini juga banyak, apalagi kalau misalnya wah, saya ribut nih, ataupun saya ada ada sengketa dengan partner saya. Nah, soal-soal ini yang sangat sering kami hadapi ketika para pengusaha itu mencoba untuk menjalankan bisnis tapi tidak memiliki fondasi yang kuat dalam aspek hukumnya. Dan karena itu juga kita menemukan fakta yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Kenapa memang nggak bisa dipungkiri terkait dengan paradigma soal biaya legal itu masih mahal, proses perizinan dulu ya saya sampaikan itu masih sangat ribet atau bertele-tele, sampai dengan kita udah jelas nih kalau kita datang ke instansi, oh iya 10 hari tiba-tiba sampai 1 bulan. Bahkan dulu untuk beberapa izin yang secara peraturannya pun gratis, ternyata tetap masih dimintakan uang, dan ini memang fakta yang menarik dan terjadi di lapangan yang sering kita temuin. Nah, dan kita juga nggak bisa memungkiri bahwa akhirnya impact dari keadaan tersebut menjadikan dari pengusaha ini jadi udah deh, urusan yang namanya legal belakangan aja, kita jalan aja dulu. Dan saya juga kami pun tidak pernah menyalahkan soal itu, karena memang itu menjadi sesuatu yang kayak bola liar. Apakah kita jalankan bisnis dulu atau kita aspek legal dulu? Nah, ini mungkin nanti akan kami bahas. Tapi prinsipnya ketika Bapak Ibu sudah mempersiapkan sebuah aspek legal pada saat permulaan bisnis, maka menjadi lebih mudah untuk mengoptimasi sampai dengan mengakselerasi bisnisnya. Karena ketika sebuah bisnis itu aspek legalnya sudah terpenuhi atau sudah sangat kuat, maka tidak serta-merta hukumnya menjadikan bisnis itu legal. Bahkan sampai dengan melipat gandakan profit. Kenapa melipat gandakan profit? Ya karena pasti opportunity-nya lebih luas. Dari yang biasanya kita nggak pernah nerima tender, akhirnya coba-coba untuk terima tender. Dari yang biasanya mungkin kapasitas kita, produksi kita menjadi sangat kecil, ketika kita punya badan usaha, kita bisa mengajukan pendanaan ke lembaga keuangan. Sehingga opportunity itu bisa optimalkan untuk mempengaruhi bisnis tumbuh lebih besar lagi. Lalu kenapa aspek hukum itu menjadi lebih penting? Karena memang pada saat atau bisnis itu dijalankan, contoh misalnya kalau bisnis berpartner ya, jadi antara partner itu, antara pendiri itu paham atasannya mana, tanggung jawabnya apa.
Atau kalau yang bisnis keluarga, paham siapa yang jadi pengelolanya, siapa yang supportnya, dan juga apakah misalnya kalau suami istri bagaimana pembatasan tanggung jawabnya. Ini menjadi penting untuk dipahami. Lalu yang keempat lainnya pasti meningkatkan kepercayaan, dan lebih penting lagi Bapak Ibu sebagai pebisnis tahu resiko apa yang bisa didapati di kemudian hari. Sampai dengan izin usaha itu dari bisnis kita menjadi lebih firm karena kita mendapatkan kepastian hukum, lalu juga pasti kemudahan berusaha karena prinsipnya izin itu adalah dispensasi dari larangan. Ketika sesuatu ataupun dalam situasi itu dilarang, karena kita mendapatkan izin, kita diperbolehkan. Nah, karena itu kita selalu memastikan bahwa ketika kita menyampaikan aspek hukum kepada klien ini, kita juga memastikan bahwa klien ataupun konsumen itu paham bahwa aspek hukum itu sebagai pondasi, dan itu juga yang kami harapkan dari Bapak Ibu, bahwa aspek hukum itu menjadikan perusahaan itu lebih kuat karena pondasinya sudah lebih baik, sudah lebih kokoh, dan sehingga aspek hukum itu ketika dipatuhi maka akan meningkatkan atau memperbesar lagi bisnis. Lalu juga jangan sampai ketika ada sesuatu terkait dengan legal ataupun aspek hukum itu dihindari. Tapi itu harus dipelajari, dicari yang namanya benang merahnya, apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu, apa yang bisa ditunda. Lalu ketika aspek hukum itu menjadi dipahami, maka Bapak Ibu paham akan hak dan kewajiban agar pada kemudian hari bisa memitigasi segala resiko yang mungkin timbul dari bisnis. Nah, mungkin yang dilanjutkan oleh rekan saya, Afif, terkait dengan teknisnya. Dan mungkin Bapak Ibu yang sudah ada pertanyaan bisa disampaikan di chat terlebih dahulu. Sebentar, saya stop share dulu. Silakan, Afif. Terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai karakteristik badan usaha. Nah, di Indonesia secara umum badan usaha terbagi menjadi dua, ada yang berbadan hukum, ada juga yang non badan hukum. Yang berbadan hukum, yang pertama adalah perseroan terbatas. Ini adalah satu bentuk badan hukum yang didirikan oleh minimal 2 orang atas dasar perjanjian dan terbagi atas saham-saham yang dicetorkan oleh masing-masing pendiri. Nah, untuk bentuk perseroan terbatas ini memang ada batasan minimal modal yang harus disetorkan dan struktur kepengurusannya jelas. Ada direkturnya, ada komisarisnya sebagai pengawas, direktur sebagai eksekutor, kemudian ada pemegang sahamnya yang dia punya kewenangan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, yang mengambil peran-peran strategis dalam bisnis. Kemudian yang kedua ada koperasi, kemudian ada yayasan dan perkumpulan. Kemudian yang selanjutnya adalah badan usaha yang non badan hukum. Yang pertama adalah perusahaan perorangan. Dulu kita mengenal ada bentuk yang namanya usaha dagang, UD. Kemudian yang selanjutnya adalah persekutuan perdata, CV. Sebentar. Ada bentuk persekutuan perdata, CV, dan kemudian perkumpulan. Nah, perkumpulan ini memang ada yang bentuknya berbadan hukum, ada juga yang bentuknya non badan hukum. Dalam konteks bisnis, dua bentuk badan usaha yang paling sering dipakai adalah bentuk PT di badan hukum dan CV di non badan hukum. Kenapa? Karena dua bentuk badan usaha ini yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jika berbicara mengenai koperasi memang di Indonesia cukup banyak, tapi pergerakan bisnisnya
cenderung cukup lambat karena untuk setiap keputusan itu diambil berdasarkan persetujuan semua anggota, sedangkan yayasan adalah bentuk badan usaha yang bergeraknya cenderung ke kegiatan non-profit seperti kemanusiaan, penelitian, sosial, dan lain-lain. Dalam memilih bentuk badan usaha, sebaiknya Bapak Ibu mempertimbangkan 5 hal berikut. Yang pertama adalah model bisnis. Terkait model bisnis, sebaiknya dipertimbangkan juga mengenai kegiatan usaha. Untuk semua bentuk badan usaha atau badan hukum. Misalnya kegiatan usaha, misalnya kegiatan usaha yang berkaitan dengan industri yang besar. Itu untuk CV itu tidak diperbolehkan. Hanya yang berbentuk PT. Kemudian skema kepemilikan modal. Untuk skema kepemilikan modal, perseroan terbatas lebih jelas karena terbagi atas dasar saham. Jadi kalau misalnya CV itu tidak ditentukan modalnya berapa saat pendirian, tapi kalau PT ditentukan. Dan menurut undang-undang yang berlaku, PT itu minimal modal dasarnya 50 juta dan kemudian modal disetornya 25% dari 50 juta itu. Namun ada peraturan turunan berupa peraturan pemerintah yang pelonggaran batas minimal modal disetor ini. Terlebih untuk usaha UMKM yang berdasarkan perjanjian, sehingga untuk modal itu bisa di bawah 50 juta. Kemudian untuk izin-izin khusus. Jika Bapak Ibu berencana mengembangkan waralaba atau STPW, itu hanya bisa menggunakan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Untuk bentuk lain tidak diperkenankan karena izin STPW hanya berlaku untuk PT dan mereknya juga harus terdaftar. Nah, model bisnis itu yang sebaiknya dipertimbangkan sejak awal agar nanti tidak terkendala masalah legalitas di pertengahan bisnis. Yang kedua adalah masalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk pendiri ini karena PT itu berbentuk badan hukum itu gambarannya adalah entitas hukum baru. Diibaratkan mirip manusia yang dia punya hak dan kewajiban. Sehingga untuk pertanggungjawaban dan pengurusannya jelas. Jika PT mempunyai masalah hukum di kemudian hari, itu akan pertanggungjawabannya dibebankan kepada PT yang diwakili oleh direktur. Jika bentuknya bukan PT, misalnya CV, itu dibebankan kepada semua pengurus dan ditanggung oleh semua pengurus dengan cara tanggung renteng. Terlebih hanya yang berbadan hukum misalnya bentuknya PT yang ada pemisahan harta kekayaan. Jadi kalau misalnya PT itu ada pemisahan harta kekayaan PT dan pendiri atau pengurus yang ada di situ. Jika CV harta kekayaannya tidak terpisah. Itu kenapa CV lebih berisiko ketika ada masalah hukum di kemudian hari yang harus misalnya kerugian itu akan merembet ke harta pribadi pengurus atau pendiri. Kemudian yang ketiga adalah strategi perpajakan. Untuk strategi masing-masing bentuk badan usaha itu karena prinsipnya pajak itu diambil berdasarkan penjualan omset dan kegiatan bisnis Bapak Ibu sekalian. Untuk PT maupun CV tidak ada perbedaan signifikan. Kemudian yang selanjutnya adalah bonaviditas. Tentu antara perseorangan dan berbadan hukum khususnya PT, orang melihat lebih bonafid yang PT karena PT cenderung lebih jelas legalitas usahanya dan kepengurusannya jelas. Kemudian yang terakhir adalah proses pendirian. Ini yang anggapan banyak orang proses pembuatan badan usaha, pendirian atau pembuatan badan usaha itu memakan waktu yang cukup lama. Padahal faktanya hanya
5 sampai 10 hari PT atau CV bisa berdiri. Antara PT dan CV ada plus dan minusnya ya. Yang pertama adalah PT dia ada pemisahan antara harta pribadi dan harta PT. Jika suatu saat dalam kegiatan bisnis PT mengalami kerugian misalnya, harta pendiri yang harus mengganti kerugian itu sebatas apa yang disetorkan sebagai saham di PT tersebut. Jadi tidak mempengaruhi harta pribadi pendiri atau pengurus. Kemudian kelebihan yang kedua adalah tidak ada jangka waktu. Jadi kalau misalnya PT bisa berlaku sampai kegiatan bisnis itu menjadi besar. Namun yang harus diperhatikan adalah mengenai modal. Untuk modal, jika ada perubahan modal dasar maupun modal disetor, itu hanya perlu melakukan perubahan anggaran dasar untuk menaikkan modal dan yang sering juga adalah perubahan model bisnis atau kegiatan bisnis. Itu juga hanya perlu melakukan perubahan anggaran dasar untuk menambahkan kegiatan tertentu atau pengembangan dari bisnis yang sekarang. Dan kelebihan yang ketiga adalah kepemilikannya dalam bentuk saham, sehingga jelas. Ini lebih condong ke pembagian keuntungan ya. Jadi kalau misalnya bentuk saham, itu keuntungannya dia pembagian keuntungan untuk para pemilik saham adalah dividen. Nah, dividen itu berdasarkan persentase sesuai saham yang disetorkan. Ini berbeda dengan CV yang tidak disebutkan saham yang disetorkan ke CV. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah PT lebih bonafit. Tentu di balik kelebihan-kelebihan itu PT mempunyai kekurangan. Yang pertama adalah jika badan usaha berbentuk PT, maka ada mekanisme-mekanisme yang harus dipatuhi. Misalnya untuk pengambilan penyertaan modal atau pergantian pengurus atau pergantian pemegang saham di PT itu, maka harus melalui mekanisme rapat umum pemegang saham. Jadi tidak bisa sembarangan. Tidak bisa orang keluar masuk sembarangan. Ini selain kekurangan tapi juga menjadi kelebihan karena secara manajerial PT ini lebih rapi. Kemudian mengenai pajak dan laporan keuangan juga dia harus dibukukan dengan jelas. Kemudian kekurangan yang kedua adalah PT ini modal awalnya relatif besar karena di aturan memang ada batasan minimal walaupun bisa ditentukan lain berdasarkan perjanjian, namun jika kurang dari 50 juta modal dasarnya itu akan berpengaruh pada perizinan di kemudian hari. Misalnya jika ingin mengakses OSS untuk mengurus SIUP, jika modal disetornya kurang dari 50 juta itu akan berpengaruh terhadap pengefektifan izinnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan CV. Yang pertama kelebihannya adalah tidak ada ketentuan modal. Jadi saat pendirian CV itu di akta pendiriannya tidak menyebutkan modal karena tidak ada modal minimal, tidak seperti PT. Kemudian yang kedua tidak ada organ perusahaan. Jadi secara pergerakan bisnis bisa lebih cepat. Jika PT itu lebih rapi karena ada mekanisme-mekanisme tertentu dalam pengambilan keputusan, jika CV cenderung lebih cepat karena tidak perlu melalui mekanisme-mekanisme tersebut. Kemudian yang ketiga adalah prive tidak dikenakan pajak. Prive ini pengambilan keuntungan pengurus CV itu tidak dikenakan pajak karena memang tidak ada pemisahan harta antara pengurus atau pendiri CV dengan harta CV, berbeda dengan PT. Kemudian kekurangannya, yang pertama tanggung jawab sebagai pribadi. Karena CV ini bukan bentuk badan usaha yang berbadan hukum, sehingga tanggung jawabnya jika ada masalah hukum kembali ke pengurus di CV itu.
bukan dibebankan pada CV itu sendiri. Berbeda dengan PT karena dia berbentuk satu entitas hukum baru, maka beban masalah hukumnya berada di PT, bukan di pemegang saham atau pengurus. Kemudian yang kedua kekurangannya adalah tidak ada struktur saham, yaitu ada percampuran harta pribadi dengan harta CV. Kemudian selanjutnya adalah mengenai hak kekayaan intelektual dalam bisnis. Dalam bidang jasa tentu banyak hal yang bisa disorot tentang kekayaan intelektual. Ada berbagai macam kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama adalah merek, kemudian paten, desain industri, rahasia dagang, desain sirkuit tata terpadu, dan lain-lain. Kemudian ada hak cipta, sastra, ilmu pengetahuan, dan hak pelaku, produsen rekaman suara, lembaga penyiaran. Selain itu ada juga kekayaan intelektual berupa kekayaan intelektual komunal. Ada indikasi geografis. Misalnya kita sering dengar ada nama Kopi Toraja. Itu adalah contoh kekayaan intelektual berupa indikasi geografis. Nah, yang paling relevan dengan bisnis jasa adalah mengenai merek. Nah, merek itu apa? Merek itu adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Unsur terpenting dalam merek adalah berupa tanda. Tanda ini yang sering dipakai adalah nama atau logo. Kemudian dia lekat, unsur yang melekat adalah pembeda, sehingga antara merek pemilik perusahaan satu dengan pemilik perusahaan dua tidak diperbolehkan untuk sama, bahkan mirip pun juga tidak boleh. Kemudian dia harus digunakan karena merek yang terdaftar itu harus digunakan terus-menerus, karena jika tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut bisa dihapuskan. Nah, yang sering kita dengar adalah kerancuan antara merek dan paten. Misalnya ada yang bilang, saya mau mematenkan merek saya. Sebenarnya pernyataan seperti itu kurang tepat karena antara merek dan paten itu dua hal yang sangat berbeda. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau pembuat invensi atas hasil invensinya di bidang teknologi. Untuk waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi merek ini cenderung kepada pembeda antara barang atau jasa satu dengan barang atau jasa milik orang lain. Nah, paten ini cenderung ke teknologi atas satu barang. Misalnya jika Bapak Ibu menggunakan laptop, itu misalnya merek Apple itu adalah merek. Kemudian teknologi yang ada di dalam laptop tersebut adalah paten. Kemudian bentuk dari laptop tersebut adalah desain industri. Pendaftaran merek untuk bisnis apalagi jasa itu cukup penting sekali karena ada risiko ketika tidak mendaftarkan merek. Yang pertama adalah merek didaftarkan dahulu oleh orang lain, padahal kita pengguna terlebih dahulu. Yang diakui adalah merek yang terdaftar, karena menurut undang-undang yang berlaku, asas yang dipakai adalah first to file, bukan first to use. Jadi pemilik yang berhak atas merek tersebut adalah yang mendaftarkan, bukan yang menggunakan terlebih dahulu. Akibatnya jika didaftarkan oleh orang lain, maka kita harus meminta izin karena penggunaan merek tersebut. Nah, merek ini punya beberapa fungsi sebenarnya. Dan itu cukup penting untuk bisnis jasa. Yang pertama adalah menjadi pembeda. Untuk menyebut satu produk berupa jasa antara A dan B, itu lebih mudah menyebutkan mereknya. Bukan daripada kita harus menggambarkan produknya. Kemudian yang kedua adalah jaminan reputasi. Jika Bapak Ibu ingat, beberapa hari yang lalu ramai mengenai Oreo Supreme.
untuk rasa dan bahannya sebenarnya antara Oreo biasa dengan Oreo Supreme itu tidak jauh berbeda. Hanya saja karena ada merek Supreme yang dia sudah mempunyai reputasi dan merupakan merek yang eksklusif, maka ya harganya bisa naik. Contoh lain adalah jika Bapak Ibu ke minimarket, ada beberapa pilihan produk air mineral. Di benak Bapak Ibu sekalian, reputasi masing-masing merek itu tentu berbeda berdasarkan harga, kualitas, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, merek itu menjadi alat promosi yang efektif. Seperti tadi yang saya jelaskan, lebih enak mempromosikan merek daripada harus mempromosikan produk secara detail. Orang mengatakan merek itu otomatis dia tergambar apa yang berkaitan dengan merek itu. Misalnya, oh rasanya enak atau pelayanannya bagus, responnya cepat. Itu melekat pada merek. Kemudian yang keempat, merek itu aset berharga. Tidak heran kenapa ada beberapa sengketa merek yang melibatkan pemain bisnis yang besar karena merek itu memang aset yang berharga selain aset yang berupa fisik, misalnya tanah dan bangunan. Kemudian merek sendiri pelindungannya tidak selamanya. Pelindungan merek yang terdaftar itu selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan, bukan sejak tanggal dinyatakan terdaftar. Jadi dihitungnya sejak Bapak Ibu submit pendaftaran. Tapi selama 10 tahun itu bisa diperpanjang tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, tidak semua merek itu bisa didaftarkan. Kalau saya gambarkan ada dua alasan umum, yaitu alasan relatif dan alasan absolut. Kalau alasan relatif itu tergantung dengan merek lain, kalau alasan absolut itu tidak tergantung dengan merek lain. Alasan absolut itu misalnya mereknya bertentangan dengan moralitas atau agama atau ketertiban umum. Misalnya menggunakan merek dengan kata-kata kotor, itu sudah bisa dipastikan tidak bisa terdaftar. Itu yang alasan absolut. Alasan absolut yang lain lagi misalnya sangat berkaitan dengan jasa. Mereknya pijat, itu tidak bisa didaftarkan. Atau berkaitan dengan barang, merek kopi, nanti produknya juga kopi. Nah, selain itu juga ada alasan relatif. Jadi merek itu akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang dimohonkan terlebih dahulu atau yang sudah terdaftar untuk barang dan atau jasa sejenis. Jadi tidak heran kenapa ada orang yang daftar merek tanpa penelusuran terlebih dahulu, di tengah-tengah dia mendapat usulan penolakan. Kenapa? Karena ternyata ada yang mirip dengan merek dia. Misalnya ada merek Nike, kemudian ada orang Jakarta mendaftarkan merek dengan Nike tapi tulisannya Nike. Itu masuk ke persamaan pada pokoknya karena punya persamaan bunyi. Persamaan pada pokoknya itu apa? Persamaan pada pokoknya itu persama kemiripan yang menimbulkan kesan adanya persamaan. Jadi kalau gambarannya ketika orang melihat sekilas dan menganggap oh itu mirip, berarti itu persamaan pada pokoknya. Pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari film The Founder ya film yang mengisahkan tentang merek McDonald's itu kira-kira kisah tentang dua kakak beradik yang mengembangkan merek McDonald's yang jasanya berupa restoran, tapi dia abai terhadap pelindungan mereknya. Karena dua kakak beradik ini fokus terhadap pelayanannya tanpa memperhitungkan pelindungan mereknya. Mempercepat proses masak, memperbaiki layanan, tapi di satu waktu merek ini ternyata direbut oleh mantan mitranya sendiri. Dan perjuangan dua kakak beradik ini sia-sia padahal dia sudah mengembangkan usahanya, memperbaiki layanan, tapi ternyata mereknya
tidak bisa digunakan lagi McDonald dan akhirnya bangkrut. Karena kenapa? Ya ketika ada satu restoran walaupun pelayanannya bagus, tiba-tiba ganti merek, itu kan orang menganggap ini pemiliknya beda atau kualitas layanannya berbeda. Untuk kasus merek sendiri sebenarnya cukup banyak, cuma ada satu contoh kasus menarik, ini akibat telat daftar merek. Prinsip pendaftaran merek itu sebenarnya teritorial. Teritorial itu tidak berlaku di semua negara. Jika mendaftarkan di Indonesia, tidak otomatis dilindungi di negara lain. Nah, ada merek Pierre Cardin, merek fashion yang cukup terkenal dan sebenarnya sudah terdaftar di ratusan negara di dunia, tapi telat mendaftarkan di Indonesia. Ada satu orang Jakarta yang mendaftarkan terlebih dahulu. Akhirnya merek Pierre Cardin ini menjadi milik orang Jakarta. Walaupun ada sengketa selama bertahun-tahun mengeluarkan biaya cukup banyak, ya Pierre Cardin yang sebenarnya yang merek terkenal ini tetap kalah karena dia tidak mendaftarkan di Indonesia. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, prinsip pendaftaran merek adalah first to file, bukan first to use. Jadi yang paling berhak atas merek tersebut adalah adalah orang yang mendaftarkan merek tersebut, bukan yang pertama kali menggunakan. Yang selanjutnya adalah prosedur legalitas. Dalam mengurus legalitas, kita harus memahami kebutuhan kita. Dalam bisnis tertentu bisa jadi berbeda dengan satu bentuk bisnis yang lain. Dokumen umum yang dibutuhkan, yang pertama adalah akta pendirian usaha. Akta pendirian usaha ini berkaitan dengan bentuk badan usahanya. Jika PT ya akta pendirian PT, jika CV ya akta pendirian CV. Kemudian akta perubahan atau anggaran dasar. Nah, akta perubahan ini berkaitan dengan kalau misalnya PT pergantian susunan pemegang saham atau pergantian direksi atau komisaris. Ada jual beli saham misalnya. Ada penambahan kegiatan usaha, itu masuk di anggaran dasar. Kemudian NPWP, SKT dan SPPKP. Untuk NPWP jika berbentuk badan usaha itu harus membuat NPWP tersendiri untuk badan usahanya. Jadi tidak sama dengan tidak ngikut NPWP milik perseorangan yang mendirikan badan usaha tersebut. Sehingga kewajiban pajaknya juga dikembalikan ke badan usahanya. Kemudian nomor induk berusaha ini adalah satu satu nomor yang digunakan untuk identitas izin. Ini dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Jadi dan ini juga berlaku otomatis menjadi TDP, tanda daftar perusahaan, APU dan APP atau angka pengenal impor. Jadi kalau dulu jika ingin impor barang harus mengurus API, jadi sekarang sudah include ke NIB. Kemudian yang selanjutnya adalah izin usaha. Izin usaha ini ditentukan berdasarkan jenis kegiatan usaha Bapak Ibu sekalian. Masing-masing kegiatan usaha itu berbeda output izinnya. Kemudian izin lokasi. Nah, izin lokasi yang perlu diperhatikan adalah terlebih di Jakarta. Di Jakarta itu ada peraturan tentang zonasi. Jadi tidak semua daerah itu diperbolehkan untuk usaha industri misalnya. Ada zona-zona tertentu, zona perdagangan, zona perumahan, zona industri. Jadi dipertimbangkan dulu untuk pemilihan lokasi usaha. Karena kalau misalnya tidak sesuai zonasi, ini izinnya tidak akan berlaku efektif. Nah, waktu yang paling tepat untuk mengurus izin sebenarnya bukan saat usaha sudah jalan ya, tapi lebih kepada ketika usaha belum jalan. Kenapa? Karena saat usaha sudah jalan, kita sudah siap dengan legalitas kita.
Kemudian model izin selanjutnya adalah izin operasional dan izin khusus. Ada izin komersil, izin khusus, ini sesuai kegiatan usaha. Terus selanjutnya izin penyebaran atau distribusi produk. Kalau bentuknya makanan itu misalnya ada izin edar, atau kosmetik itu izin edar. Kemudian izin produksi, kemudian sertifikasi, ada kalau makanan kita mengenal sertifikasi halal dan lain-lain. Untuk prosedur pendirian badan usaha ada beberapa tahap. Yang pertama adalah penentuan jenis badan usaha. Tadi sudah saya sampaikan, sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai kebutuhan. Kebutuhannya untuk bisnisnya cepat, tapi harta kekayaannya tidak dipisahkan antara pendiri dengan badan usahanya, atau bisnisnya lebih bonafit, walaupun lebih lama pergerakannya, dan modalnya ada modal minimal, nah itu dipertimbangkan dari awal. Dan tidak lupa di awal ini sebaiknya juga ditentukan kegiatan usaha yang paling sesuai dengan kegiatan usaha sekarang dan kegiatan usaha yang nantinya. Karena untuk kegiatan usaha ini harus disesuaikan dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. Itu tercantum di akta pendirian badan usaha. Dan jika ada satu bisnis baru nantinya, tidak perlu perubahan anggaran dasar yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga sebaiknya rencana bisnisnya juga dimasukkan di kegiatan usaha, di akta pendirian di awal. Kemudian proses kedua adalah draft akta pendirian oleh notaris, kemudian pengesahan dari Kemenkumham. Ini sekitar 5-10 hari sudah berdiri, baik PT maupun CV, kemudian penerbitan NPWP perusahaan. Nah, NPWP perusahaan ini penting dimiliki oleh perusahaan karena jika kita mengurus izin, NPWP perusahaannya harus ada. Karena di pengurusan izin itu nanti diperiksa apakah NPWP perusahaan atau perseorangan. Jika diajukan atas nama perusahaan, maka NPWP yang dipakai adalah NPWP perusahaan. Kemudian penerbitan nomor induk perusahaan, kemudian permohonan izin usaha melalui OSS yang bisa dilakukan secara online. Dan ini sebaiknya saran saya meminta saran konsultan legal karena cukup krusial. Misalnya Bapak Ibu usahanya tempatnya sewa, itu tidak memerlukan IMB dan SLF. Nah, untuk usaha yang milik sendiri, Bapak Ibu harus melampirkan IMB dan SLF. Nah, pengetahuan seperti ini cenderung luput di pelaku usaha karena memang tidak aware dari awal dampaknya apa. Nah, jika ada saran dari konsultan, hal begitu bisa diminimalisir sehingga bisnisnya bisa cepat berlaku efektif atau sudah melakukan pemenuhan komitmen. Untuk beberapa izin perlu melakukan pemenuhan komitmen ke PTSP setempat. Misalnya ada izin LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, atau izin IUI. Kedua izin ini pertama dia harus sesuai zonasi dan tidak boleh memakai virtual office karena dia akan ada survei ketika pengajuan izin. Survei dari PTSP, kalau IUI kan kegiatannya industri, harus ada tempat produksinya, model pembuangan limbahnya bagaimana. Nah, untuk IUI dan LPK ini pemenuhan komitmennya memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan SIUP. SIUP itu untuk kegiatan yang perdagangan. Nah, itu bisa langsung berlaku efektif dengan catatan sesuai zonasi. Nah, khusus untuk IUMK, izin IUMK bisa dilakukan melalui OSS dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, menyiapkan data registrasi. Data registrasi itu berupa KTP, kemudian NPWP yang masih yang taat
Artinya jika ada tunggakan pajak itu tidak akan ada catatan dari OSS. Bapak Ibu harus membayar pajak terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah memilih kategori pelaku usaha, kemudian mengajukan NIB perorangan, kemudian mengisi kelengkapan data OSS, dan mencetak IUMK dan izin lainnya. Nah, untuk IUMK ini tidak diharuskan berbentuk badan usaha, bahkan bisa perseorangan. Ini yang satu bentuk kemudahan ya bagi IUMK karena bisa perseorangan. Ada beberapa catatan penting mengenai izin. Yang pertama adalah seringkali terjadi ketidaksesuaian antara kegiatan dan izin. Nah, ini akan berdampak pada, kalau sepengalaman kami seringnya itu ketika akan mengikuti tender. Setelah submit tender ternyata ketahuan izinnya tidak sesuai dengan kegiatan. Misalnya izinnya adalah tapi kegiatannya adalah perdagangan barang, tapi izinnya adalah IUI. Nah, itu tidak sesuai, maka harus diperhatikan kesesuaian antara kegiatan Bapak Ibu sekalian, terlebih yang tercantum di akta perusahaan, dan kebutuhan tender, dan kegiatan bisnis Bapak Ibu yang sebenarnya. Nah, untuk kegiatan jasa, itu ada beberapa output perizinan yang keluar nantinya jika Bapak Ibu mengurus izin usaha. Yang pertama itu ada IUI dan SIUP. SIUP itu misalnya untuk jasa salon itu munculnya SIUP nanti, surat izin usaha perdagangan. Kalau yang sifatnya memproduksi barang, bahkan ada beberapa yang modelnya konsultasi juga munculnya IUI. Tidak harus yang benar-benar industri. Karena beberapa kegiatan jasa menggunakan IUI sebagai legalitas usaha, maka harus diperhatikan untuk memilih kegiatan usaha sesuai KBLI dan kegiatan usaha Bapak Ibu yang sebenarnya. Catatan yang kedua adalah mengenai lokasi usaha. Nah, untuk beberapa jenis perizinan yang outputnya adalah IUI dan LPK, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak bisa menggunakan virtual office karena dia kalau LPK misalnya, dia kan harus ada kelasnya, kelas kursusnya, dan harus ada instrukturnya. Konsep virtual office itu kan menyewa alamat. Nah, itu izinnya tidak akan berlaku efektif ketika menggunakan virtual office. Dan harus sesuai zonasi khususnya untuk IUI. Terlebih ini berlaku di Jakarta yang sudah menerapkan zonasi, sehingga untuk kegiatan industri itu ya tempatnya di kawasan industri, tidak bisa di perumahan. Ini adalah beberapa contoh KBLI yang berkaitan dengan jasa. Yang pertama adalah yang outputnya berupa izin usaha industri. Yaitu contoh KBLI-nya ada 2, penerbitan pilanti lunak, kemudian aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya. Nah, tidak semua aktivitas konsultasi itu nanti output izinnya izin usaha industri. Ada aktivitas konsultasi yang nanti outputnya berupa SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Misalnya aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Kemudian yang contoh selanjutnya adalah perdagangan eceran piranti lunak. Nah, ini perbedaan antara IUI dan SIUP, yaitu perdagangan eceran piranti lunak dan penerbitan piranti lunak, itu adalah model bisnisnya. Jika hanya jualan software, ya jangan lupa IUI, dan IUI itu memerlukan pengefektifan ke dinas setempat. Kemudian output izin selanjutnya dan KBLI selanjutnya adalah izin lembaga pelatihan kerja. Nah, izin LPK ini berkaitan dengan pendidikan lainnya swasta, misalnya kursus,
kemudian pelatihan itu menggunakan izin LPK dan ini pemenuhan komitmennya di dinas PTSP setempat dan dinas perdagangan setempat. Kemudian yang kedua jasa pendidikan komputer, teknologi informasi dan komunikasi swasta. Nah, jika Bapak Ibu lihat ada beberapa KBLI yang mirip-mirip tapi secara substansi kegiatannya berbeda. Ini ada yang berkaitan dengan komputer, jasa pendidikan komputer, aktivitas konsultasi manajemen dan aktivitas konsultasi komputer dan manajemen. Itu output izinnya berbeda. Jadi perlu diperhatikan dari awal. Nah, ini adalah contoh lain gambaran output perizinan yang berkaitan dengan izin jasa. Yang pertama SIUP, surat izin usaha perdagangan. Tadi sudah dijelaskan, IUI juga sudah, dan LPK. Yang belum adalah TDUP. Nah, TDUP ini adalah izin yang berkaitan dengan pariwisata. Misalnya IO atau travel, itu izin output izinnya adalah tanda daftar usaha pariwisata. Nah, karena tadi sudah disampaikan, izin itu dispensasi atas larangan, sehingga jika tidak berizin atau izin tidak sesuai, maka kegiatan usaha jika ketahuan akan dihentikan. Misalnya ada contoh kasus Joska, itu satu produk konsultasi keuangan yang izinnya hanya konsultasi keuangan, tapi dia menjalankan kegiatan sebagai manajer investasi. Dan terakhir adalah beberapa aspek hukum ketika Bapak Ibu sekalian kegiatan usahanya sudah lebih besar. Yang pertama adalah ketenaga kerjaan. Jika nanti punya karyawan harus jelas perjanjian kerjanya, kemudian kontrak bisnis dengan mitra, HKI dalam bisnis, tidak hanya merek tapi juga hak cipta, misalnya ada jasa desain grafis, itu harus dipertimbangkan HKI-nya apakah desainnya itu milik karyawan atau milik perusahaan. Nah, itu bisa dituangkan di perjanjian kerja dan perjanjian pengalian hak HKI-nya. Kemudian ada aset yang harus jelas milik siapa, apakah milik pribadi atau milik perusahaan, kemudian keuangan dan pajak. Cukup sekian ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Afif dan Pak Ashamto atas materinya. Maaf Pak Asharyanto ya. Maaf ya Pak. Terima kasih banyak atas materinya. Ternyata penting banget legalitas usaha itu buat perkembangan usaha kita gitu ya. Pemaparannya tadi sebelumnya udah ada 3 pertanyaan yang bentar, ada 3 pertanyaan Pak yang sudah masuk ya. Ini yang pertama dari Ibu Nuki. Dulu saya pernah membuat akte pendirian di notaris, tapi orang-orang yang ada di notaris itu sudah nggak ada karena ada yang meninggal. Apakah kelegalan perizinan harus membuat akte pendirian yang baru? Itu mungkin dari Bu Nuki. Mas Ahmad tolong di ini. Bu Nukinya ada? Ada. Oke. Ya, baik Pak Afif atau Pak Asharyanto yang jawab. Ya, silakan Afif. Ya. Di stop screen juga. Jadi untuk ya sebentar Pak, ini agak error. Sambil saya lanjut jawab ya.
Mungkin sambil nunggu Afif, saya coba kerucutkan pertanyaannya. Berarti yang dimaksudkan oleh Bu Nuki ini adalah orang-orang yang di dalam akta itu maksudnya mungkin pemegang saham ataupun pengurusnya itu sudah meninggal, gitu ya? Iya, Bukan notarisnya, iya. Iya, orang-orang pengurusnya yang ada di kepengurusan yang sudah meninggal. Misalnya bendahara meninggal gitu. Ya. Ini Ibu PT atau CV atau bentuk lainnya? CV. Oh iya. Jadi gini. CV, saya berbentuk CV. Baik. Nah, di CV itu kan ada yang namanya persero aktif dan juga persero pasif. Kalau persero pasif itu sama dengan PT itu pemegang saham. Jadi sifatnya dia hanya sebagai pemodal. Kalau persero aktif itu kalau di PT itu seperti direktur ataupun komisaris. Nah, dia yang memang menjalankan perusahaannya ataupun kegiatannya. Yang perlu diperhatikan adalah posisi tadi. Tapi kalau menurut hemat saya ketika ada yang meninggal, maka itu bisa digantikan dengan ahli warisnya atau kepada pihak lain. Tapi kalau ke ahli warisnya itu juga harus clear juga pembagiannya, ahli warisnya itu siapa gitu. Dan pada saat proses perubahan pastinya nanti notaris akan meminta pembuktian atas ahli warisnya. Tapi kalau memang dirasa bahwa CV ini mungkin tidak sebegitu besar ataupun memang kita lihat dari operasionalnya sudah lama vakum, ya lebih baik itu dinonaktifkan dari izinnya sampai juga dengan perpajakannya. Jangan sampai dibiarkan. Karena kalau dibiarkan kan itu ada implikasi pajak. Iya, betul. Ada kewajiban, itu yang perlu dihindari. Nah, biasanya kami sarankan juga strateginya, coba deh untuk konsultasikan kepada konsultan pajak. Kalau memang punya orang pajak ataupun finance secara in-house, itu didiskusikan gimana. Biar tidak ribet, dan kalaupun nantinya memilih untuk mendirikan badan baru, ya tapi ini harus diselesaikan dulu. Gitu. Iya, Pak. Nah, itu, ini berkenaan dengan cara menonaktifkan CV. Ini kita ada prosedur permohonan pemberhentian atau gimana, Pak? Ya, kalau di pajak sendiri itu ada permohonannya, Bu. Kalau di pajak ada permohonannya, minta dinonaktifkan. Kalau soal izin saya rasa tidak perlu, kecuali memang untuk mengafirmasi bahwa penonaktifan ini secara legal memang harus ada berita acaranya secara pengurus di CV-nya. Oh iya, berarti saya mengajukan permohonan ke itu dinas pajak ya? Kantor pajak, Bu. Kantor pajak ya, ya supaya tidak ada tagihan untuk ini kan pajak tiap tahunnya. Betul. Oh iya. Seperti itu. Kecuali kalau memang Ibu sudah mau nggak pakai, ya itu langsung ditutup. Soalnya penutupan itu pasti akan implikasinya juga ke pemeriksaan pajak, nanti dicek lagi. Ya, ada. Kan gini, Pak, waktu itu saya pendirian ada 3, yaitu yayasan, berupa badan hukumnya adalah LPK sama LKP, ada 3, 1 LPK ke dinas Disnaker, terus dinas pendidikan, LPK, kemudian CV. Nah, ini namanya sama, hanya perbedaan di nama-nama akhir aja. Misalnya kalau CV Puspa Indah Mandiri, kemudian untuk LPK-nya saya Puspa Indah Beauty beauty school gitu. Jadi ada ini. Nah, saya tadinya pengen memperpanjang dengan nama yang sama biar tidak berganti. Harus ada nama-nama yang harus kita sodorkan dulu gitu sebelum. Biasanya begitu kan, Pak? Memang benar, Bu. Kalau soal nama PT, nama badan, kalau dulu CV itu tidak perlu untuk harus seperti PT harus dipesan dulu, dicek dulu
ada kesamaan dengan PT lainnya atau enggak. Nah, tapi kalau sekarang karena sudah tersistem dengan baik di Kementerian Hukum dan HAM, nah itu harus didaftarkan. Begitu pula juga dengan PT-PT lama. PT-PT lama juga harus didaftarkan namanya ke Sistem Administrasi Badan Usaha. Oh, Gitu. gitu. Tetap harus walaupun PT-nya sudah lama, untuk mengikat namanya ini adalah milik dia, makanya harus cepet-cepetan. Oh gitu. iya betul. Jadi konsiderannya emang banyak sih Bu soal nama, tapi yang paling penting adalah kalaupun nama badannya itu ataupun badannya sudah tidak digunakan, tapi Ibu bisa mengalihkan perlindungannya melalui merek. Oh iya. Jadi dengan tadi misalnya namanya Puspa Beauty dan sebagainya, itu didaftarin aja mereknya. Nanti misalnya Ibu secara pribadi yang sebagai pemegang hak mereknya atau di badan hukum atau badan usaha lainnya. Jadi kalaupun nanti nama badannya sudah hilang ataupun sudah tidak digunakan, tapi mereknya tetap melekat. Gitu. Oh iya. Ya. Begitu ya. Iya. Tapi menurut ini mohon saran Pak, baiknya karena memang sudah ada vakum sih untuk CV kemarin juga sempat, karena kalau CV saya di perdagangan umum, di konveksi, juga di wedding organizer kemarin. Cuma karena memang akhirnya itu keperluannya untuk tender aja sih Pak. Kalau konveksi untuk CV ini keperluannya tender. Berhubung kemarin orang-orangnya nggak ada, saya tender yang dapat orang lah istilahnya ngoles apa jadi maklunnya gitu. Sebenarnya menurut Bapak mending saya bikin baru kembali CV yang istilahnya 100% hak milik saya bebas mengelolanya, atau mending itu tapi orang-orangnya yang diganti gitu Pak. Iya. Namanya gitu, atau nama tidak terlalu penting, nama baru lagi aja gitu. Iya. Yang jadi celah terkait dengan portofolio, Bu. Jadi pengalaman CV-nya itu menjadi bagian penting karena kan mungkin dalam proses tender pengalaman itu kan juga dipertimbangkan. Oh iya itu betul. yang jadi ada kronologis gitu ya Pak. Iya, makanya itu juga harus diperhatikan. Kalaupun memang Ibu, karena konsiderannya lebih kepada Ibu masih mau jalanin usahanya dengan nama yang sama PT ini, atau memang sudah berubah, sudah pivot, ataupun memang sudah tidak menjalankan bisnis itu lagi ya. Kalau kayak gitu saran, kalau memang Ibu masih membutuhkan, apalagi yang tender-tender secara berkala, ya itu harus dipertimbangkan portofolio, pengalaman. Dan kalaupun soal struktur, nah ini yang harus didiskusikan. Coba cari ahli warisnya, masih mau atau enggak. Ya kalau enggak ya buat surat seperti nanti bisa pakai surat pernyataan atau memang pelepasan hak dan sebagainya. Oh iya, baik Pak. Sepertinya jadi kegambar, ada gambaran buat saya, karena kalau ke ahli warisnya sepertinya tidak memungkinkan karena keluarganya kurang memahami ya bisnis yang dikelola dengan ayahnya awalnya gitu. Nah, karena beliaunya sudah meninggal ya mungkin jadi pertimbangan buat saya sepertinya bikin baru lagi aja. Kayaknya lebih lebih enak memulainya dari awal. Tapi jangan lupa yang itu dinonaktifkan, Bu. Oh iya benar Pak. Segera berarti ya Pak harus ke dinas pajak. Iya Bu. Pajaknya ntar walaupun tiap tahun ada Pak tagihan. Iya. Selalu disuruh sama ini. Walaupun nihil-nihil kan juga repot Bu. Iya, karena di pelaporan Pak di akhir tahun biasanya meskipun nihil juga harus tetap dilayangkan gitu. Iya. Iya, terima kasih Pak atas informasinya. Ya, sama-sama Bu. Baik Mbak Nuraini. Oke, terima kasih Pak Asharyanto. Terus kita ke pertanyaan kedua. Itu ada dari Bapak Dian Radian. Pertanyaannya, dalam kondisi COVID saat ini, usaha jasa potong rambut sangat dirasakan dampaknya sekali. Banyak masyarakat yang takut untuk menggunakan jasa potong rambut. Nah,
bagaimana legalitas izin usahanya, bisa buat nggak sih gitu? Karena ternyata izin usaha ini syarat utama untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, terutama bantuan UMKM yang mungkin yang sekarang ini sedang banyak. Silakan Ya. Bapak. Silakan Afif. Baik, untuk Ibu Dian, mohon maaf. ya. Silakan. Oh ya, untuk pengurusan izin khususnya IOMK, izin itu bisa diurus melalui online sebenarnya dan tidak ada biaya. Namun yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa hal yang perlu adjust dari mungkin konsultan legal jika diperlukan, karena jika salah input di OSS itu berdampak izinnya tidak berlaku efektif. Misalnya untuk siup. Untuk siup itu ada, kalau jasa potong rambut itu nanti kabelnya akan muncul salon kecantikan yang tersedia di OSS, itu memakai itu, dan untuk salon kecantikan output izinnya harus sesuai dengan zonasi daerah. Nah, ketika zonasinya tidak sesuai dengan zonasi perdagangan, efeknya adalah izinnya tidak bisa berlaku efektif. Gambarannya ya izinnya itu ada tapi masih perlu pemenuhan komitmen, masih perlu mengurus ke dinas PTSP setempat. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu terkait zonasi, pemilihan KBLI, untuk biaya dan prosesnya online, dan kalau misalnya pengurusan secara mandiri melalui ASS sebenarnya tidak perlu biaya. Mungkin itu. Ada feedback mungkin dari penanya, Mbak Nuraini? Mungkin saya tambahkan sedikit dari penjelasannya Afif. Jadi kalau untuk salon ataupun barbershop ataupun kegiatan usaha lain, sebenarnya saat ini sudah dipermudah proses perizinannya melalui online OSS, online single submission. Itu bisa nanti Google aja. Tapi yang memang harus diperhatikan adalah tadi data diri ataupun namanya nomor NIK itu, KTP kita, nomor induk kependudukan itu harus sudah terdata, dalam artian sudah terdata secara elektronik. Nah, yang kedua yang paling penting adalah NPWP, karena pendiri ataupun pengusaha perseorangan itu NPWP-nya harus aktif, tidak boleh tidak aktif. Yang kedua adalah NPWP-nya kalau misalnya masih versi lama itu harus diupdate dulu menjadi versi baru. Ketika NPWP ini menjadi tidak aktif atau dianggap bahwa nonaktif oleh sistem, karena sekarang ini OSS itu sistemnya ngelink ke pajak, ke Kementerian Hukum dan HAM, ke Bea Cukai untuk impor, dan ke lembaga negara lainnya. Jadi penting buat Bapak Ibu sebelum mau mengajukan izin walaupun gratis itu harus aktif dulu. Jangan sampai kalau ada pajak tadi seperti Afif sampaikan benar, jangan sampai ada tunggakan. Itu harus diselesaikan dulu pelaporannya. Lain hal juga nanti tadi terkait domisili dan sebagainya. Baik, itu saja. Bagaimana Bu Dian? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu Dian, halo? Udah, makasih. Udah. Cukup jelas. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Ida Farida. LKP saya di bawah yayasan. Kalau yayasan sudah punya NIB, apakah LKP aku pakai punya yayasan aja? Tuh, Bu Ida Faridanya ada mungkin? Untuk bisa ngejelasin lebih detail pertanyaannya. Bu Ida, tadi kayaknya ada.
Mungkin saya sambil nunggu Bu Ida bisa sambil saya jawab. Nanti bisa kasih feedback. Nah, untuk LKP ini maksudnya LPK ya, Mbak, Lembaga Pelatihan Kerja ya. Nah, jadi untuk kegiatan kursus. Mohon maaf Pak, saya potong, kalau LPK itu ke Dinas Pendidikan berbeda dengan LKP. Seperti itu, karena saya juga sama ya mungkin dengan Bu Ida, LPK bukan LKP. Lembaga Kursus dan Pelatihan sebenarnya sama judulnya, tapi kalau LPK kan ngacunya ke Dinas Disnaker. Kalau lembaga LKP ke Dinas Pendidikan gitu Pak. Karena satu yayasan, izinnya pun harus gimana gitu, mungkin seperti itu. Baik, untuk LPK dan LKP sebenarnya kalau kita mengacu ke sistem OSS, itu output izinnya sama Bu, nanti bentuknya LPK. Nah, legalitas yang diperlukan adalah NIB. NIB ini milik lembaga yang menaungi LPK atau LKP tersebut. Kalau kasusnya Bu Ida adalah yayasan. Nah, ya Bu, untuk kasusnya Bu Ida adalah yayasan. Jadi NIB ini diwajibkan untuk lembaga yang menaungi LPK. Jadi LPK-nya tidak perlu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, selain NIB, kegiatan LKP atau LPK itu nanti output izinnya LPK harus diurus juga Bu. Jadi langkahnya pertama Ibu submit di OSS, nanti outputnya berupa NIB. Setelah itu mengurus izin operasional atau komersil, nanti outputnya LPK. Nah, LPK ini akan keluar dari OSS Bu. Tapi nanti ada catatan harus memenuhi komitmen. Pemenuhan komitmennya di mana? Jika berkaitan dengan pendidikan yang disampaikan Ibu tadi ke Dinas Pendidikan. Jika lebih cenderung ke lembaga pelatihan kerja, itu outputnya pemenuhan komitmennya ke Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Jadi begitu Bu. Tidak cukup hanya NIB saja sebenarnya untuk LPK. Ya, mungkin saya nambahin dari Afif, Bu Ida. Jadi kalau misalnya dalam satu badan itu memiliki berbagai macam kegiatan usaha. Nah, implikasinya itu terhadap izin usahanya. NIB-nya tetap satu. Karena NIB itu seperti NIK kita secara personal. Jadi dia melekat ke badannya cukup satu. Tapi usahanya itu bisa bermacam-macam sepanjang izin usaha yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan gitu, karena ada beberapa izin itu yang tidak boleh bermacam-macam. Contoh misalnya pertambangan batu bara, dia memang khusus batu bara saja, nggak bisa nambahin yang lainnya gitu. Kalaupun mau nambahin lain, ada beberapa ketentuan juga yang mengharuskan minimum modal gitu. Ini yang jadi yang perlu diperhatikan. Jadinya kalau misalnya case-nya dengan Ibu Farida tadi, NIB-nya tetap sama, tapi nanti izin usahanya itu bisa bermacam-macam, tergantung nanti juga izin komersilnya itu ke dinas, nanti juga kalau misalnya secara lebih masif lagi, lebih luas lagi, nanti juga ke kementerian untuk yang pelatihan dan kursusnya. Gitu, sampai dengan kalau misalnya mau sekolah secara formal kan gitu. Itu. Oh iya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Ida. Saya tambahkan sedikit untuk izin LPK ini yang perlu menjadi catatan. Yang pertama, nanti untuk pemenuhan komitmennya akan ada survei dari dinas tempat Bu. Jadi dipastikan dinas akan memastikan benar ada kegiatan kursus atau pelatihan atau enggak. Dibuktikannya dengan apa? Ada kelasnya, ada muridnya, ada instrukturnya, itu wajib. Mungkin hal-hal begitu yang perlu dipersiapkan oleh Ibu Ida sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan saat survei bisa terpenuhi sehingga izin LPK Ibu bisa berlaku efektif. Begitu Bu. Iya, maaf Pak, kalau dari izin dari Dinas Pendidikan sih sudah punya. Oh, sudah punya. Ya, udah punya. Terus
Kalau yang LPK-nya izin dari Dinas Tenaga Kerja juga sudah punya. Oh ya, berarti untuk sementara cukup ya Bu. Untuk NIB pada dasarnya tidak perlu mengurus lagi. Tidak perlu. Kecuali jika LPK-nya punya entitas hukum baru, misalnya berbentuk badan hukum yang lain, yang berbeda dengan yayasan. Oh, gitu. Itu NIB-nya lain Bu. Jika masih bernaung di yayasan, tidak perlu NIB lagi. Oh iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, kalau kita buka sesi tanya jawab untuk yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari peserta yang lain? Ada yang mau bertanya bisa chat. Bisa di chat, sebutkan namanya. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin sambil nunggu pertanyaan, kita juga bisa sharing terkait misalnya izin usaha challenge sebenarnya buat teman-teman yang memang menjalankan usaha secara dia punya koneksi tapi dia tidak memiliki izin. Akhirnya dia menggunakan izin pihak lain, atau kebalikannya, dia punya izin TDUP BPW, Biro Perjalanan Wisata, apalagi umroh, ini yang dulu sangat marak, minjemin izin ke pihak lain. Nah, kita berharap bahwa pada satu kerjasama tersebut itu juga harus diperhatikan pertanggungjawabannya, karena kami juga beberapa kali itu, apalagi di tahun 2019 itu sangat sering menemukan bahwa karena dia meminjamkan atau orang lain, jadi kayak sistemnya kayak mitra, ada jemaahnya dia yang melarikan diri di waktu umroh. Nah, karena itu pertanggungjawabannya akhirnya secara izin maupun secara dari Kementerian Agama itu yang disanksi yang punya izin. Gitu. Bahkan kemarin hampir pencabutan izin BP umrohnya. Nah, hal-hal yang seperti ini juga saya harap juga dari teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa lebih sensitif terkait bermitra, terkait bekerja sama dengan pihak lain. Karena jangan sampai nantinya malah mencelakakan diri sendiri. Gitu. Itu yang paling penting. Lain hal juga misalnya kalau karena kemarin kita lihat ada juga banyak peserta dari jasa desain. Ini juga jadi penting bahwa sebagai pencipta yang mendesain itu desainnya orisinil atau enggak. Jangan sampai gara-gara kita dapat order lalu kita tidak orisinil, kita yang kena dituntut karena waktu klien mau daftarkan merek ternyata logonya ternyata tidak tembus. Nah, hal-hal seperti itu juga yang jadi perlu perhatian dari teman-teman pengusaha, khususnya desain maupun desain grafis. Mungkin itu Bu Mbak Nurlaini. Oke, baik. Jadi harus sangat diperhatikan ya Pak ya kalau kita mau kerjasama sama pihak lain menggunakan legalitas kita gitu. Tadi kayaknya ada Pak Anang. Pak Anang mau bertanya? Bisa di-unmute sendiri Pak Anang. Halo Pak Anang. Saya dulu deh yang nanya. Pak, ada yang mau saya tanya terkait dengan izin usahanya laundry. Sebenarnya izin usaha dasar untuk banyak teman-teman laundry yang kesulitan karena lokasinya katanya tidak diperuntukkan untuk
jasa laundry itu beroperasi di sekitar perumahan katanya, karena kan terkait limbahnya ya. Nah itu gimana ya Pak solusinya untuk mereka tetap punya legalitas supaya bisa ikut kegiatan-kegiatan yang memerlukan legalitas usaha? Ya, ini yang jadi challenge sebenarnya. Kalau usaha laundry itu kan aspeknya bukan soal izin saja, tapi dari lingkungannya. Karena contoh pengambilan air tanah itu harus ada izinnya. Dan laundry itu karena mengeluarkan limbah berupa deterjen, itu perlu juga ada izin lingkungan terkait dengan pengelolaannya. Sebenarnya yang kami juga agak kesulitan karena prinsipnya ataupun faktanya secara hukum itu memang secara zonasi beberapa usaha laundry itu tidak layak ataupun tidak diperkenankan. Karena itu contoh misalnya kalau usahanya sendiri, nah ini yang jadi challenge, mungkin bisa melalui pakai izin usaha perseorangan gitu. Kalaupun kita ngambil franchise itu juga harus jelas bagaimana pengelolaannya. Jangan sampai nanti gara-gara kita salah karena kita mau lihat bahwa ada satu laundry, contoh kita mau ngambil franchise, satu laundry itu rame dan sebagainya, tapi dia nggak memprovide ataupun tidak mendukung soal perizinan. Nah ini yang jadi challenge, nantinya kita disamperin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan sebagainya. Tapi tadi saya balik lagi, kalau ngomongin masalah zonasi itu nggak ada nggak ada toleransi. Itu yang jadi challenge. Itu juga yang saya selalu sampaikan juga sama teman-teman pengusaha, yang kadang juga teman-teman pengusaha nih maunya cepet aja. Nah, itu yang harus diperhatikan, jangan sampai nanti kita gara-gara mau cepet dapat izin tapi izin kita salah. Banyak juga temuan misalnya akhirnya dia akhirnya jadi ATM-nya orang dinas gitu, orang instansi. Itu yang harus diperhatikan gitu. Oke, siap Pak. Makasih banyak Pak. Kalau gitu, saya jadi paham nih. Memang nggak bisa ya Pak, ternyata kalau berhubungan dengan lokasi usaha ya Pak ya. Iya, kalau untuk Jakarta sama Depok tuh agak strict Mbak. Ya, betul. Apalagi Depok tuh malah lebih ketat daripada Jakarta. Sampai zonasinya itu sangat terbatas dengan segitu sesaknya Depok kan. Sekitaran Jakarta lainnya. Tapi untuk beberapa teman-teman yang di luar kota Jakarta, khususnya di luar Depok ataupun Tangerang, itu biasanya lebih loose lah, lebih santai lah peraturannya, zonasinya. Jadi bisa dioptimasi, tapi ketika mau buka itu dicek juga sih. Saya sarankan cek juga ke Perda ataupun ke Pemdanya buat memvalidasi bahwa ini benar-benar bisa gitu. Karena jadi pengusaha ini bukan sama orang instansi aja yang jadi challenge-nya teman-teman pengusaha. Kadang dengan ormas dan LSM itu jadi challenge. Itu yang memang makanya ketika kalau izinnya sudah clear lebih mantep lah kakinya untuk napak. Tapi kalau kita juga masih setengah-setengah, masih ternyata ada loophole di izin kita, nah itu pasti kemakan. Gitu. Oke, baik. Makasih Pak atas penjelasannya. Ya, silakan. Untuk, ya, silakan. Mbak, saya ini mempunyai hiup Pak ya. Kalau saya mempunyai produk sebuah sistem atau aplikasi yang menurut kami adalah sebuah penemuan baru, hal baru. Dan kalau mau saya tawarkan di sasaran saya lebih ke perusahaan daerah itu ya, di seluruh Indonesia. Apakah cukup dengan SIUP tadi, Pak? Oke, terima kasih. Ya, mungkin saya bantu jawab. Untuk software itu sebenarnya ada dua jenis output perizinannya ya Pak. Ada izin usaha industri dan SIUP. Kalau perdagangan saja, perdagangan piranti lunak, itu masuknya SIUP Pak.
Jadi sudah cukup. Dengan catatan di SIUP itu sudah tercantum KBLI yang sesuai dengan kegiatan Bapak. Itu yang pertama. Mungkin bisa diceritakan apakah kegiatan Bapak ini pembuatan piranti lunak atau harus perdagangan? Atau hanya perdagangan? Ini sebuah produk aplikasi, Pak. Ya. Sebuah produk sistem itu. Jadi yang ya berkaitan dengan komputer ya. Ya. Ini Bapak develop sendiri atau gimana, Pak? Iya. Ya. Mungkin gini, kalau memang Bapak develop sendiri, mungkin jatuhnya tidak SIUP, nanti jatuhnya bisa izin usaha industri. Tapi kalau dari pertanyaan Bapak tadi, kalau misalnya kita mau ke pihak ketiga, apakah kita perlu mendaftarkan secara kekayaan intelektualnya? Ya ini bisa saja Pak didaftarkan kekayaan intelektualnya gitu. Tapi balik lagi, sebagai buat kita lebih firm kan, kalau misalnya kita tawar gitu. Nah, kekayaan intelektual itu tergantung nanti, itu bisa juga hak cipta, ada juga paten, tergantung dari sistemnya yang Bapak secara buatnya seperti apa gitu. Biasanya dalam proses sebelum pendaftaran itu kita lakukan yang namanya penelaahan dulu. Seperti itu, Pak. Ya. Ada tambahan, Afif? Silakan. Ya, kalau untuk kebutuhan tender, berdasarkan pengalaman kami, sebenarnya cukup hanya menggunakan SIUP, Pak, karena yang membutuhkan tender ini biasanya tidak begitu aware terhadap aplikasi ini yang buat siapa. Yang penting Bapak punya SIUP. Dan jika butuhnya cepat, saya sarankan submit menggunakan SIUP saja, karena untuk IUI yang sifatnya penerbitan piranti lunak itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk penerbitan, Pak. Karena harus memenuhi komitmen. Nah, sebenarnya ini cukup aneh karena industri berupa piranti lunak itu kan tidak berdampak pada lingkungan, Pak. Ya. Cuma nanti bentuknya surveinya hanya memastikan Bapak benar-benar melakukan produksi piranti lunak atau tidak. Kalau misalnya industri yang menghasilkan limbah itu prosesnya akan lebih lama lagi. Untuk industri yang sifatnya piranti lunak nanti modelnya lebih cepat. Nah, untuk kebutuhan tender saran saya apalagi dibutuhkannya cepat, sebaiknya menggunakan SIUP saja dulu. Nanti kalau benar-benar ditolak baru mengurus IUI. Tapi harus dipastikan biasanya pihak tender itu ngecek di SIUP-nya itu memang ada perdagangan piranti lunak atau tidak. Ya. Mungkin itu dipastikan dulu. Zonasinya, Pak? Kalau zonasi, Bapak di Jakarta ya, Pak? Saya di Malang, Bapak. Oh, kalau di Malang bisa enak, Pak. Bisa langsung berlaku efektif, mungkin kisaran waktu 5 hari untuk SIUP. Karena di Malang tidak, pemberlakuan zonasi masih belum. Artinya maksudnya kalau saya mau ke luar daerah, ke Kalimantan atau ke Sulawesi gitu, masih mencukupi, Pak, ya SIUP itu ya? Oh, masih, Pak. SIUP berlaku untuk seluruh Indonesia. Dan dimanapun berada, kalau SIUP itu bentuk dokumennya sama, cuma yang mengeluarkan izin nanti tertulis berbeda. Itu tergantung daerah Bapak. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, kalau di Malang pemberlakuan zonasi masih belum, Pak. Itu menjadi keuntungan juga untuk pelaku usaha di Malang. Jadi untuk izin usaha perdagangan khususnya di Malang bisa berlaku efektifnya bisa lebih cepat dibanding dengan Jakarta atau daerah Jabodetabek. Iya. Itu salahnya kita hidup di Indonesia, Pak, ya. Kebetulan Afif nih di Malang, Pak. Oh. Kantor kita di. Ya. Siap. Japri, Pak, ya. Boleh, Pak. Nanti bisa menghubungi nomor yang tertera tadi atau bisa minta panitia, Pak. Siap. Ya. Sudah cukup ya, Pak. Saya mau menambahkan sedikit tentang laundry tadi ya. Karena halangan mengenai limbah dan zonasi, saran saya sebaiknya
kalau misalnya dia perseorangan, submit dulu IUMK, kemudian kalau di OSS, kalau submit secara online, sebenarnya output perizinannya adalah SIUP. Nanti kode KBLI-nya adalah 96200, itu namanya aktivitas binatu, bisa menggunakan itu dulu. Untuk apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan urgent ya. Nah, jika untuk kebutuhan tertentu izin itu masih tidak cukup, baru mengurus hal-hal detail, disesuaikan dengan zonasi, kemudian limbahnya. Mak saran saya bisa submit OSS dulu secara perseorangan, SIUP perseorangan nanti, karena itu munculnya SIUP kalau di OSS, surat izin usaha perdagangan yang tidak ada verifikasi lebih lanjut kecuali di Jakarta ya. Kalau di Jakarta lokasinya yang terpenting harus lokasi perdagangan atau bukan perumahan. Begitu. Oh, oke. Baik, Pak. Terima kasih. Berarti tadi dibuat dulu NIB-nya ya, Pak ya? Ya, nanti registrasi, kemudian sinkronkan NIK, NPWP, nanti masukkan email dan lain-lain untuk registrasi, kemudian submit NIB sesuai kegiatan usaha, yaitu namanya aktivitas binatu, nanti bisa disubmit, punya 96200. Nah, itu lumayan lebih mudah prosesnya daripada harus mengurus izin yang lebih detail, apalagi untuk kebutuhan urgent. Oke. Karena setahu saya kalau pembuatan IUMK di daerah Jakarta itu ya balik lagi terkait dengan lokasi usahanya. Kalau NIB kan hanya online ya Pak ya, mungkin itu ke di-tag nggak sih Pak persis lokasinya bahwa memang tidak memungkinkan atau itu di perumahan gitu. Kalau di NIB sendiri ke di-tag nggak Pak? Kalau di Jakarta, kalau NIB tentu tidak ada istilah berlaku efektif atau tidak, karena NIB itu cuma semacam mirip NIK-nya orang lah di KTP. Itu nomor induk berusaha. Nah, yang kedetek nanti SIUP-nya di lokasi. Kalau di Jakarta memang benar agak susah karena zonasi benar-benar diterapkan di Jakarta. Yang saya maksud tadi untuk daerah lain mungkin bisa digunakan. Oh, oke. Untuk SIUP. Oke, untuk SIUP. Oke. Mbak Norini, keluar sedikit nih. Ya, silakan Pak. Ya. Pertemuan Enggak, masih ada 3 pertemuan lagi, Pak. Jadi seingat saya kan kerjanya ada 4 pertemuan ya? Ada 4 materi, Pak. Oh, bukan 4 pertemuan. Ya, ada 4 materi. 1 materi itu 2 kali pertemuan 2 pekan. Jadi hari ini materinya sesinya adalah pelatihan perizinan dan legalitas. Nanti pekan depan kita diskusi juga, ada sesi tanya jawab terkait dengan izin usaha ini. Gitu. Pak. Berarti masih ada berapa kali pertemuan, Mbak Nuraini? Ada 3 kali lagi kurang lebih. Aduh, panjang ya. 1 materi lagi nanti di 2 pekan ke depan, Bapak. Iya. Seingat saya dulu di WA pertama itu ada 4 kali pertemuan. Oke, ada 4 materi sih, Pak. Nanti saya update lagi di grup ya, Bapak ya. Iya. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, ada lagi yang mau ditanyain mungkin dari teman-teman yang lain? Ya, Mbak, tanya. Ya, Pak, silakan, Bapak. Iya, terkait untuk izin LKP ya, sepertinya banyak yang sama nih sama teman-teman yang ikut di sini. Kebetulan saya juga punya lembaga kursus juga. Saya sudah ngurusin NIB-nya sudah dapat, terus IUMK-nya juga sudah oke. Yang mau saya tanyakan sama Pak Afif, yang tadi masalah memenuhi komitmen, Pak. Persyaratan yang harus dibawa untuk memenuhi komitmen ke dinas itu apa saja Pak ya kira-kira? Prinsipnya setiap dinas itu mintanya berbeda-beda ya Pak. Kalau di aturan kan disebutkan secara umum. Nah, sebelum ke dinas Bapak harus submit melalui OSS dulu Pak secara online. Itu nanti Bapak kan sudah submit NIB ini ya, NIB melalui OSS ya sama IUMK ya. Nanti dilanjutkan saja ke usaha komersil. Nanti tinggal submit, kemudian muncul LPK itu diklik. Nanti muncul LPK yang tidak berlaku efektif.
Nah, nanti akan diefektifkan melalui dinas tempat. Nah, yang harus dipersiapkan tentu identitas, kemudian bentuk badan usaha kalau ada. Kemudian kalau di LPK itu wajib ada kelasnya, sehingga Bapak nanti menyiapkan legalitas tempat kelasnya, misalnya hak milik atau sewa begitu. Kemudian harus ada instrukturnya, kemudian harus ada modulnya juga, Pak. Nanti perlu dipersiapkan itu. Bahasa sederhananya kira-kira model pembelajaran, kemudian materi-materinya itu harus ada. Nanti juga ada survei yang dilakukan oleh dinas tempat, baik dinas perindustrian maupun dinas pendidikan. Nah, kalau pemenuhan komitmen ini memang setiap daerah berbeda-beda, Pak. Misalnya kalau konteks SIUP ya, kalau SIUP itu ya cukup melalui OSS sudah cukup, kecuali untuk kebutuhan tender yang untuk memenuhi tender di pemerintah, itu SIUP-nya juga harus dari daerah. Nah, kalau di Surabaya misalnya itu SIUP dari OSS sudah cukup. Ya, jadi prinsipnya nanti Bapak submit melalui OSS dulu, kemudian konfirmasi aja ke dinas apa yang perlu dipersiapkan detailnya. Tapi ya secara umum itu tadi yang saya jelaskan. Iya Pak, jadi nanti dapatnya surat izinnya SIUP Pak ya? Bukan, kalau dapatnya LPK Pak yang tersedia saat ini. Oh LPK ya? Oke. Lembaga pelatihan kerja. Oke, siap Pak. Terima kasih. Iya. Pak Afif. Mungkin ada yang lain? Oke, ada yang lain kah? Yang masih mau bertanya? Lagi satu. Boleh Pak, silakan. Dablek ini, bodoh soalnya. Gak apa-apa Pak, silakan Pak. Mbak Nuraini. Iya Pak. Kalau mengurus perizinan radio komunitas gimana Mbak? Mungkin Pak Afif atau Pak Asharyanto bisa bantu jawab. Silakan Pak. Ya. Kalau radio itu izinnya nanti ke Kemeninfo Pak. Nanti frekuensi. Nanti izin minta frekuensi di sana baru ada banyak persyaratan. Itu bisa Bapak akses di websitenya Kominfo. Tapi nanti izinnya yang didapat adalah izin frekuensi. Seperti itu Pak Suwarto. Jadi Kominfo langsung berarti online ya Pak ya? Sekarang semuanya online Pak. Apakah tidak ke notaris dulu Pak? Nah, ini tergantung Pak. Nanti kalau misalnya saya lupa secara spesifik apakah itu perlu badan usaha atau bisa perorangan untuk izin frekuensinya. Kalau bisa perorangan berarti bisa diajukan langsung. Tapi kalau memang harus ada badan yang menaungi pengelolaan dari radio komunitas itu berarti harus dengan badannya nanti dokumen persyaratannya. Nanti mungkin bisa kita spesifikkan ke pertemuan selanjutnya. Jadi buat teman-teman juga Bapak Ibu sekalian kalau memang ada pertanyaan bisa dikumpulkan. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita sampaikan secara spesifik mungkin untuk persyaratannya. Gitu, ya, Pak Suwarto. Gitu ya? Ya. Oke. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Mungkin tambahan juga buat Bapak Ibu yang kalau misalnya menjalankan usahanya bukan sebagai mirip LPK tapi dia hanya sebagai platform. Nah, kalau dengan cukup dengan izinnya sebagai platform. Nah, ini dua hal yang berbeda nanti yang mungkin perlu yang tadi Afif sampaikan bahwa model bisnis itu menjadi penting dalam penentuan izin. Karena kalau dilihat juga kalau untuk kursus dan pelatihan itu kan ngejelimet dan banyak gitu. Sedangkan kayak misalnya Ruang Guru itu cukup dengan izin platform yang akhirnya mereka bisa untuk jualan yang secara quote unquote tuh mirip LPK tapi online.
Itu saja dari saya. Silakan Bapak Ibu kalau memang masih ada pertanyaan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kah? Atau saya lagi yang nanya nggak apa-apa, Pak? Saya Silakan, mau bertanya terkait dengan kebijakan Omnibus Law nih. Kaitannya dengan UMKM itu dampaknya apa sih Pak? Buat kita kan katanya itu menguntungkan perusahaan besar. Dampaknya dari kebijakan itu untuk UKM itu apa ya Pak? Terkait Omnibus Law mungkin Pak nanti bisa ditambahkan Pak Ari. Yang terkait dengan UMKM itu kalau kami melihat berdasarkan draft yang kami terima, karena draftnya sendiri pun memang belum final ya yang tersebar di publik. Perkembangan terakhir ada tambahan. Jadi kalau berkaitan dengan UMKM, justru kami melihat ada pelindungan UMKM dari negara karena di Omnibus Law itu atau RUU Cipta Kerja itu perusahaan internasional atau PMA tidak boleh memiliki UMKM. Yang boleh hanyalah bermitra. Itu salah satu bentuk pelindungan sehingga UMKM ini bisnisnya tidak terganggu, malah bisa scale up melalui kerjasama dengan perusahaan besar khususnya dari luar negeri. Yang kedua, ada istilah insentif bagi UMKM. Nah, masalahnya memang belum terbit aturan turunannya atau aturan pelaksananya, jadi belum jelas. Dan berdasarkan draft yang kami terima, itu ada bentuk PT atau perusahaan terbatas yang hanya satu orang. Ini kalau yang sebelumnya PT itu kan minimal didirikan oleh 2 orang, karena PT itu badan hukum atas dasar perjanjian sehingga minimal 2 orang. Tapi di Omnibus Law ini bisa didirikan oleh UMKM yang hanya perseorangan, tapi dengan masa tertentu, jadi tidak selamanya. Dan itu apa gitu ada. Nah, masalahnya belum ada aturan turunannya sehingga tidak bisa dijelaskan secara detail. Oke, baik. Nah, jadi kita sementara itu dulu ya Pak ya berarti ya. Iya. Masih menunggu ininya rampung. Ya sebenarnya gini, tanpa Omnibus Law pun UMKM itu sebenarnya tidak banyak perubahan. Memang secara dari dulu pun benefitnya sudah ada. Soalnya masalah sosialisasi yang memang masih terkendala di pemerintah. Tapi dalam kepemimpinan Pak Teten saat ini, kalau Bapak Ibu sekalian ikutin yang namanya IG-nya Kemenkop, itu banyak benefit dan informasi. Contoh misalnya keterbukaan saat ini kayak BUMN itu harus bermitra ataupun mengambil vendor-vendor dari UMKM. Nah, itu yang perlu dioptimasi sampai dengan tadi pendanaan yang didapat. Selain itu juga kalau Bapak Ibu sekalian lihat juga di mana namanya di Kementerian Olahraga juga ada pendanaan yang diberikan oleh Kementerian Olahraga buat teman-teman sekalian yang mungkin masih dalam taraf pengusaha muda gitu. Nah, itu dapat kalau nggak salah itu 10 juta. Dan syaratnya cukup lebih mudah daripada UMKM, hanya data diri, lalu juga domisili, terus portofolio dari kegiatan usahanya. Nah, boleh di-share dong Pak infonya Pak? Boleh Pak, itu sebenarnya udah lama Pak, dari April saya nggak tahu. Itu ada ketentuannya, ada surat edarannya juga. Nanti mungkin Afif bisa share ke teman-teman panitia. Itu sampai dengan ke organisasi keolahragaan gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu aktif di RT, remajanya atau Bapak Ibu juga remaja di lingkungannya, itu bisa diajukan kegiatannya.
sampai dengan yayasan itu juga bisa. Misalnya yayasan dari pendidikan itu juga bisa. Nah, tapi balik lagi kalau soal Omnibus Law tadi memang benefitnya sangat banyak. Kalau masalah isu ketenagakerjaan dan sebagainya perubahan itu tidak ada yang berbeda kalau saya rasa. Saat ini dari draft yang terakhir itu tetap sama dengan ketentuan yang saat ini di mana pengusaha lagi-lagi tercekik. Gitu. Jadi itu yang jadi challenge-nya dari pengusaha dari sisi aspek ketenagakerjaan. Tapi kalau soal legalitas untuk soal pengaturan dari izin-izin yang ada di Omnibus Law itu lebih dimudahkan. Itu saja mungkin. Oh, oke kalau begitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Pak Afif dan Pak Mungkin saya Haryanto tambahkan ya. sedikit. Sebelum Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja berlaku pun UMKM punya banyak keuntungan. Tadi sudah dijelaskan tentang insentif dari Pak Asarianto. Yang tidak kalah penting adalah kemudahan dalam pendaftaran merek, Pak. Jadi kalau sekarang itu ada merek jalur UMKM, itu prosesnya sama, nanti hasilnya sama, yang membedakan adalah biaya. Nah, biaya bagi pendaftar merek UMKM ini relatif lebih murah daripada merek umum. 50% selisihnya, bahkan lebih dari 50%. Tapi yang perlu jadi catatan adalah pendaftaran merek UMKM ini harus melampirkan surat keterangan UMKM yang di situ menyebutkan mereknya, kemudian menyebutkan kegiatan usahanya dari Kementerian Koperasi dan UMKM setempat. Itu mungkin sebagai informasi Bapak Ibu jika ada yang tertarik untuk mendaftarkan merek khususnya dari UMKM. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya mungkin dari teman-teman yang lain? Saatnya sesi foto bareng kayaknya. Oh, oke, siap. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada, sekarang kita cukupkan dulu sesinya. Untuk sesi pekan depan itu memang sesinya adalah konsultasi dan pendampingan. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Afif dan Pak Asharyanto ya, kalaupun nanti ada pertanyaan yang mau di-share dulu ke kita, nanti kita sampaikan ke Pak Afif dan ke Pak Asharyanto-nya gitu. Jadi mungkin nanti jawabannya akan lebih disiapkan lagi gitu, kalau terkait dengan syarat-syarat dan lain-lain gitu. Nanti saya share linknya di grup, kalau misalkan ada yang mau ditanyain lebih panjang lagi, silahkan diisi di linknya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian udah ngikutin sesi yang seru ini, ternyata penting banget legalitas. Dan cukup banyak cakupannya. Gitu, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Sekarang kita boleh mulai foto bareng. Mas Ahmad, mungkin kameranya semuanya di-on-in, videonya. Halo Mas Ahmad. Ya, ini udah saya screenshot, Mbak. Oke. Sudah kah? Ya, udah. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Afif dan Pak Saryanto, untuk teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di sesi pekan depan. Foto ini merupakan absen juga atau absen juga kan? Iya, betul Bapak. Iya, betul. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Ya, Ibu Nuki, nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.